Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Saputra. Kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial gimana caranya membuat sebuah model. Di sini model yang saya akan buat yaitu model jam tangan seperti ini. Oke, gimana cara membuatnya? Kita mulai saja langsung. Langkah pertama kita membuka software kita. Di sini saya menggunakan software biasanya yaitu software Arcam 2018 Premium. Oke, yang pertama kita buat model baru dulu. Ukuran di sini terserah. Oh iya, di sini saya akan menggunakan referensi gambar untuk mempermudah kita membuat polanya. Kita masukkan gambarnya dahulu. Kita tarik saja ke sini. Di sini ukuran terserah kalian. Di sini sebagai contoh ukuran gambarnya saja. Kita buat vektornya dulu. Oke, gambarnya seperti ini. Langkah yang pertama di sini kita membuat vektor dari bentuk model ini. Oke, kita mulai saja. Di sini terdiri dari sebuah lingkaran. Di sini saya juga mengajarkan dari awal proses pembuatan vektornya. Ini adalah proses pembuatan lingkaran. Di sini untuk mempermudah saya menggunakan gambarnya atau referensi gambar. Oke. Kemudian kita buat lagi. Kemudian di sini saya menggunakan bantuan garis. Ini nanti saya gunakan untuk garis bantu posisi di tengah. Setelah seperti ini, sudah kira-kira pas, kita membuat pola sampingnya. Untuk kerapian dan ketelitian itu tergantung orangnya, teman-teman. Semakin Anda teliti akan menghasilkan kerapian yang sangat bagus. Oke. Selanjutnya kita rapikan. Di sini gambar akan saya hilangkan atau kita samarkan seperti ini. Kemudian kita edit. Kita pilih node editing. Kemudian di sini akan saya membuat lengkukan. Gimana cara membuatannya? Di sini kita bisa menggunakan klik tombol A seperti ini. Kemudian kita rapikan seperti ini. Kemudian di sini juga. Atau kalian juga bisa menggunakan klik kanan. Kemudian pilih
convert span to R atau A ini kita buat lengkukan. Oke. Oke, setelah kira-kira sudah cukup seperti ini, langkah selanjutnya di sini akan saya copy. Untuk menghasilkan yang supaya presisi, akan saya copy bagian bawah. Kita pakai mirror object seperti ini. Klik button. Di sini sepertinya garisnya kurang lurus, garis bantunya. Kita bisa ketahui di sini, ini atas sama bawah beda. Sini enggak nyambung, tapi di atas sudah nempel. Kalau seperti ini, garis ini kita hapus saja. Ini nyambung. Ini tidak. Sini kita rapikan atau kita geser. Oke. Setelah kira-kira nyambung, sama bisa kita menggunakan copy. Ini kita blok, kemudian kita garisnya kita blok juga, garis tengah. Kemudian kita mirror sebelah kanan seperti ini. Ini sepertinya garisnya lewat, teman-teman. Kita pastikan ini jangan sampai lewat. Di sini kita copy kanan saja juga bisa. Seperti ini. Oke. Kemudian setelah pola sudah terbentuk semua, atau vektor sudah kita terbentuk semua, kita lihat kembali modelnya. Di sini membentukkan bentuk cembung. Gimana cara membentuk cembungnya? Di sini akan saya membuat vektor dan pola kembali. Di sini akan saya buat bantuan garis. Oke, seperti ini teman-teman. Ini akan saya gunakan untuk polanya. Ini kependekan. Sini akan saya perpanjang. Oke. Oke. Langkah selanjutnya, garis ini akan saya hilangkan dulu. Di sini saya menggunakan sebuah control cut seperti ini. Atau kita potong. Ini kita hilangkan. Atau di sini akan saya copy. Kemudian saya geser ke sebelah dulu. Kemudian saya paste. Di sini saya duplikat. Di sini saya akan membuat pola ini dulu.
kemudian di sini saya menggunakan trim vektor atau kita potong garis yang tidak perlu seperti ini. Oke. Setelah kita potong, di sini akan saya join atau jadikan satu. Garis ini masih menjadi satu-satu, di sini akan saya jadikan satu. Kita join. Oke, setelah join, gimana tahu tidak join, kita klik, dia semua akan jadi merah seperti ini. Ini ditandai atau menandakan ini sudah menjadi satu. Kemudian di sini garis ini akan saya copy bawah. Oke. Selanjutnya garis ini kembali, lingkaran ini akan saya posisikan kembali di tengah-tengah. Seperti ini. Saya kembalikan di tengah-tengah. Langkah selanjutnya, setelah vektor sudah jadi seperti ini, kita membuat profilnya. Profil ini kita lihat dari model ini sepertinya kita kelihatan ini bentuk lengkung. Kita lihat dari sini kelihatan dari sampingnya. Gimana kita membuat lengkungnya? Kita membutuhkan sebuah bantuan profil setengah lingkaran. Oke, kelengkungan kira-kira oke seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mulai pembentukan model. Setelah vektor sudah terbuat semua, kita membuatkan model. Untuk angka-angka bisa kita buat dulu atau kita buat nanti, terserah kalian. Kita buat sekarang juga bisa. Angka di sini kita bisa menggunakan bantuan teks atau kalian bisa mengetik ulang, terserah kalian. Membuat manual. Kalau memasukkan teks seperti ini klik saja. Ini kayak seperti huruf I atau huruf 1 seperti ini. Atau I seperti ini. Bisa kita perbesar ukurannya. Seperti ini. Kebesaran kita perkecil lagi. Oke. Sudah cukup, kita buat. Kemudian di sini selanjutnya kita miringkan. Di sini kira-kira berapa derajat? Kita blok dulu, kemudian kita pilih transfer. Kemudian kita miringkan. Coba kita 30 derajat. Hasilnya bagaimana? Oke. Ya cukup sepertinya. Kemudian di sini kita letakkan. Setelah seperti ini, kita
kopikan. Kita blok. Kita mirror sebelah kanan. Kita lihat dulu. Ini seperti garis ini tidak. Garis ini bermasalah. Kita hapus. Sini kita buat garis ulang. Pastikan garis ini posisi di tengah-tengah. Dan posisinya harus lurus. Biar tahu kita di tengah-tengah, kita blok. Kemudian di sini kita pilih center ini. Oke. Angka selanjutnya kita blok, kita copy. Mirror lagi, kita pilih kanan. Oke, selanjutnya ini kita blok lagi. Sama garis bawah, kita pilih bawah seperti ini. Dan ini garis ini juga tidak terletak di tengah-tengah. Kita pastikan ini posisi tengah-tengah. Oke. Ini kita hapus. Setelah garis di tengah-tengah, baru bisa kita gunakan seperti ini. Kita copy. Kemudian kita bawa seperti ini, teman-teman. Kemudian sebenarnya tadi kita buat semuanya dulu, baru kita copy lebih cepat, tapi tidak masalah. Di sini saya satu-satu saja. Garis yang sini juga belum kita buat. Selanjutnya kita copy, kita paste, kemudian kita geser seperti ini. Kemudian di sini kita rubah derajatnya kembali, kita miringkan 30 lagi. Oke, setelah kira-kira cukup, bisa kita atur posisinya lebih tepat. Kira-kira sudah tepat. Oke. Kira-kira sama di sini. Kita copy, mirror sebelah kanan. Kemudian di sini akan saya copy sebelah bawah. Seperti ini. Angka selanjutnya di sini huruf yang ini kita tambahkan tag lagi. Sini kita klik saja huruf X seperti ini. Dan bila kebesaran bisa kita perkecil. Kita blok dulu, kita rubah ukurannya 100. Untuk di sini jaraknya, oke, bisa kita rubah di sini. Kita perpendek. Oke. Kita create, kemudian di sini kita geser kira-kira di posisi yang tepat. Oke. Angka selanjutnya di sini yang bawah ini gambarnya gimana?
Oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang bawah. Seperti ini. Di sini untuk meletakkan posisi tengah-tengah bisa kalian pakai bantuan garis ini, kita blok, like, kemudian di sini pilih yang ini untuk posisi tengah-tengah. Yang bagian atas juga kita blok garisnya. Ini posisi tengah-tengah. Selanjutnya kita bikin sebelah sini. Ini gambarnya seperti gimana, kita lihat lagi. Oke. Kita buat lagi. Kita klik di sini. Huruf I. Kemudian kita blok, ukurannya kita bikin sama seperti 120 seperti huruf yang pertama tadi. Oke, kita buat, kemudian kita miringkan 90 derajat. Oke. Kemudian oke. Maaf teman-teman, ini ada garis yang ke copy tadi. Oke, kita miringkan 90 derajat. Setelah di sini kita geser, kita copy saja. Oke. Kemudian copy lagi, kita paste, tarik ke bawah. Kemudian di sini kita agak tengahkan. Kita lihat yang lainnya, jaraknya seperti. Oke, kira-kira cukup. Kemudian di sini kita posisikan di tengah-tengah. Kita pilih yang bawah atas ini. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita bikin sebelah sini. Sama, kita masukkan angkanya, hurufnya. Kita perkecil ukurannya. Kita pendekkan jaraknya. Oke. Setelah kira-kira sudah rapi, cukup. Di sini kita miringkan kembali, kita rubah sudutnya. Kita putar 90 derajat. Kemudian di sini kita letakkan di tengah-tengah. Atas bawah seperti ini. Selanjutnya kita geser.
Oke. Setelah vektor semua terbuat, selanjutnya kita mulai membuat pola 3D-nya. Yang pertama, ini ada garis profil cembungnya. Saya buat dulu yang sebelah ini bentuknya, caranya seperti ini. Kita blok 2 garis bantu ini, kemudian pilih Control Sweep. Kita bisa lihat 3D-nya, teman-teman. Kemudian di sini profil setengah lingkaran ini saya tambahkan cross seperti ini. Seperti ini. Ini terlalu ketinggian. Di sini saya akan memperpendek atau memperkecil seperti ini. Supaya tidak terlalu tinggi. Yang saya butuhkan cuma sudut sini aja untuk lingkaran ini. Di sini untuk ukuran. Ukuran kira-kira saja, karena di sini saya tidak menggunakan patokan ukuran. Saya tidak ukuran jamnya berapa karena saya tidak mengukur. Di sini cuma contoh pembuatan bentuknya saja, teman-teman. Ukuran sebagai contoh, sini saya bikin 5 atau 10. Oke. Di sini akan saya matikan plane-nya. Garisnya saya hilangkan dulu di sini. Yang saya butuhkan cuma bentuk sudutnya ini saja. Oke. Di sini saya kira-kira cukup. Akan saya add. Kemudian di sini garisnya kita munculkan kembali. Yang saya butuhkan sudut ini. Melengkungan dari bawah sampai ke atas. Langkah selanjutnya di sini kita potong garis yang tidak relief, yang tidak perlu seperti ini. Ini pilih yang luar atau zero offset seperti ini. Saya lihat hasilnya, teman-teman. Seperti ini. Langkah selanjutnya garisnya kita munculkan kembali. Kita buat bentuk lingkarannya. Di sini lingkaran ini akan saya perkecil dikit. Supaya nanti ada jarak sedikit seperti gambarnya di sini. Kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada tidak mepet ke pinggir. Ini saya akan perkecil sedikit pakai sebuah fitur namanya offset vektor bagian dalam. Ini kita pilih bagian dalam, di sini 5 saja sebagai contoh. Coba kita lihat sini dulu seberapa. Oke, seperti ini. Oke, setelah ini terbuat, kemudian di sini
garis yang dalam ini saya gunakan. Kita blok dua garis ini. Kemudian kita buat shape editor. Ini kita pilih round seperti ini teman-teman. Garisnya kita hilangkan. Ini. Kalau kalian ingin ini setengah lingkaran ini mepet dengan garis pinggir, bisa kalian pakai yang garis yang tadi, pakai garis yang luar ini. Kalau saya ingin membuat masuk, saya bikin garis baru agak ke dalam seperti ini teman-teman. Oke. Setelah terbuat seperti ini, kita lihat kerapiannya dan ketinggiannya bisa kita atur di sini. Semakin cembung atau gimana, terserah kalian. Oke. Setelah kira-kira cukup, sini kita ukuran. Kalau kita punya modelnya bisa kita ukur secara detailnya, kemudian kita masukkan ukurannya secara detail di sini. Sebagai contoh saja 10. Oke. Karena saya tidak mengukur bendanya, jadi saya tidak perlu punya ukuran. Cuma referensi bentuk gambarnya saja teman-teman. Oke. Selanjutnya kita buat ketebalan ini. Kita klik lagi garis ini. Kemudian kita shape editor. Kita plan. Di sini ini cara pembentukan ketebalan saja. Kalau ukuran harus kalian ukur dulu bentuknya teman-teman. Oke. Dan ukuran mesinnya juga bisa kalian ukur semua. Kemudian kita add. Kalau kalian bagian belakang nanti kebingungan ukuran mesinnya, bisa kan buat lingkaran seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini kita masukkan ukuran saja sesuai ukuran mesinnya berapa. Lingkarannya di sini kita buat. Oke, setelah terbentuk seperti ini teman-teman, ini kita di sini bagian dalam ini, bagian kaca ini akan saya masukkan sedikit, kita tenggelamkan, bukan enggak rata dengan samping. Gimana caranya? Garisnya kita lihat munculkan seperti ini, kemudian kita shape editor lagi, garisnya kita hilangkan. Di sini kita jangan pakai round, kita pakai plan. Kemudian di sini no limit, limit juga nggak apa-apa, terserah kalian. Kemudian di sini pilih subtract. Kemudian di sini kita masukkan angkanya berapa. Sebagai contoh 5. Oke, seperti ini. Dia akan lebih masuk ke dalam. Kita tambah lagi, seandainya 10. Ketebalan kaca berapa biasanya memasukkan kacanya. Oke, seperti ini. Sebagai contoh saja teman-teman. Sebagai contoh 8 saja. Oke, seperti ini. Sebelum kita membuat, kita ukur dulu benda kerjanya. Oke, setelah seperti ini menjorok ke dalam, kita buat angkanya. Di sini kita munculkan vektornya lagi.
Kemudian angkanya kita blok semuanya. Oke, setelah kita blok, kita save editor, kita plan, garisnya kita hilangkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ukurannya, oke, ketinggiannya. Oh, ini posisinya tadi subtract, jadi dia masuk ke dalam. Ini terserah kalian mau masuk ke dalam atau timbul keluar. Kalau timbul keluar, kalian pilih add seperti ini. Dan ingat, ketinggian ini jangan sampai lewat dari ini, nanti soalnya atasnya ini mau dikasih kaca, dia akan bentur kaca. Dan biasanya lagi di sini masih ada relief kembali. Nanti untuk tumpukan kaca itu supaya tidak bentur angka ini. Oke, saya kira sudah cukup seperti ini. 2 saja seperti ini. Oke. Nah, terbuat seperti ini. Di sini akan saya buat lagi tumpuan kacanya. Garisnya kita munculkan. Di sini kita blok ini. Kemudian kita pilih offset bagian dalam. Tidak terlalu besar, kita bikin 3 saja, kita lihat dulu hasilnya seperti mana. Oke, sudah cukup. Kemudian ini akan pilih shape editor kembali. Garisnya saya hilangkan, line. Kita masukkan ketinggian lebih tinggi dari angka ini tadi. Tadi angka itu 2, kita lakukan 3 seperti ini. Oke. Seperti ini contohnya, kita masukkan 3, jadi dia lebih tinggi dari angka ini. Kita bikin 4. Terapan. Oke, jadi ini fungsinya nanti buat tumpukan kacanya. Seperti ini teman-teman. Kalau kalian di sini mau membuat mesinnya atau balikannya, bisa kalian buat kembali menggunakan vektor tadi. Tetap kita patokan kita buat vektor yang ini. Misalkan kalian, saya hilangkan dulu. Kemudian di sini akan saya geser ke samping. Teman-teman. Sini kita posisikan, kita blok semua dulu. Oke, setelah semua warnanya biru seperti ini tandanya semua sudah keblok. Ini akan saya geser ke samping. Oke, saya paste.
Karena tadi saya membuat benda kerjanya ini kecil, kalau saya sampingkan di sini tidak kelihatan. Oke, saya sampingkan sedikit saja. Oke. Kemudian di sini, sebentar teman-teman, kita geser kembali. Oke. Kemudian di sini saya akan mencontohkan pembuatan mesin bagian belakangnya. Di sini akan saya geser garisnya, agar tidak benturan dengan itu. Bagian belakang biasanya itu dia rata. Ini kita buat saja. Sub editor seperti ini teman-teman. Kita plan. Lalu kita hilangkan. Di sini dia hasilnya rata. Kemudian kita masukkan di sini ukuran sesuai. Nanti akan ditempel dengan ini. Atau terserah gimana kalian kerjanya, bisa kita tempel atau kita jadikan satu nih. Nanti setelah profil ini terbuat jadi, kita balik benda kerjanya, baru kita kerjakan bagian belakang. Ini ukuran ketinggian kita masukkan berapa kalian yang butuhkan. Kita ukur dulu sebagai contoh seperti ini saja. 50 sebagai contoh. Oke. Selanjutnya garis yang kita munculkan kembali. Di sini kita buat lagi kita buat lagi lingkaran. Oke. Kemudian kita masukkan, kita ukur mesinnya dari jam tersebut berapa. Sebagai contoh saja. Oke, seperti ini. Ukurannya berapa kita masukkan. Terserah kalian ukurannya berapa di sini. Setelah ukuran sesuai dengan mesinnya, kita buat. Setelah kemudian di sini kita save editor kembali. Di sini kita pilih plan. Di sini pilih subtract seperti ini dan kita masukkan ukurannya sebagai 20. Oke, di sini sebagai contoh seperti ini. Kemudian ukuran mesinnya berapa? 30 seandainya. Seperti ini teman-teman. Maaf teman-teman, tadi salah. Kita cancel dulu. Kita pastikan garis yang ini. Aduh. Pastikan yang kita blok garis yang ini saja. Kemudian kita save editor kembali. Kita plan. Kita limit to height. Kita masukkan ukurannya 30. Kita subtract. Kita garisnya kita hilangkan. Oke, seperti ini. Kita terapkan. Oke. Ini adalah contoh pembuatan bagian depan dan bagian belakang teman-teman.
Kemudian kalau model-model jam yang lain untuk ada variasi di samping-sampingnya di sini bisa kita variasikan, bisa kita tambahkan. Sebagai contoh saja, di sini terserah kita mau menambahkan apa. Sebagai contoh di sini kita buat kotak, kasih di sebelah sini. Oke, kita buat kotak ini, kita geser. Sebagai contoh saja teman-teman. Oke, ini sebagai contoh saja. Ini kita bisa gunakan shape editor. Kemudian mau kalian plan atau plan juga bisa, atau ini juga bisa seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini kita pilih bentuk sudutnya seperti ini. Kita variasi aja kesukaan kalian. Mau kalian tambahkan nama juga bisa di tengah ini. Sebagai contoh saja ini. Atau kalian ini posisinya timbul ke atas juga bisa. Ini pilih posisi add seperti ini teman-teman. Dia bentuknya cembung ke atas seperti ini. Oke, bisa terapkan. Ini dia cembung ke atas. Di sini terserah kalian, custom kalian, jam seperti gimana. Mau kalian di tengah di sini kasih nama kalian juga bisa. Tambahkan saja teks. Kalian klik di sini saja. Kemudian nama kalian diklik saja di sini. Contoh seperti ini. Oke, begitu saja contoh pembuatannya teman-teman. Di sini selanjutnya saya akan mengajarkan setelah bentuk terbuat gimana cara kita membuat STL-nya atau kita ekspor ke STL. Kemudian kita masukkan, kita buat kode begitu. Kita lanjutnya kita ekspor ke STL, gimana caranya. Setelah model terbentuk, selanjutnya di sini kita pilih namanya Create Triangle Mesh. Ini adalah untuk membuat STL atau ekspor. Di sini toleransinya kita tidak usah kita rubah. Kemudian di sini sudah seperti ini saja. Kalau bagian atas ini kita pilih yang open mesh. Yang kedua ini bagian kita buat relay bolak-balik. Ini pakai yang kedua ini. Kalau yang ketiga ini kita ada plan-nya. Ini yang bagian depan, kita 1 sama yang 3-nya bersama. Oke, seperti itu aja. Kita pilih yang open mesh, ini kita bagian atas saja. Kita create. Oke. Setelah seperti ini, semua warnanya biru, ini adalah sudah kita bentuk. Kemudian di sini kita bisa simpan, save. Untuk ukuran yang lain sudah tidak kita isi, tidak masalah. Ya begini saja. Kita save di seperti ini. Kita kasih nama dan kita di posisi STL seperti ini. Ini nanti bisa kita impor pakai Patrick atau pakai
software yang lainnya untuk membuat kode. Oke. Sebagai contoh kita buat jam. Di sini saya kasih di folder download. Oke. Akan saya save. Saya tutup. Kemudian sebagai contoh di sini selanjutnya saya akan membuka Patrick. Kemudian cukup ini ukurannya. Bisa kita modelnya kita coba kita lihat di sini. Kita impor bagian download, kemudian jam, kita open. Oke teman-teman, nah seperti ini. Kemudian kita oke, dan sebagai contoh kita simulasi. Kita toolpad, dipakai finishing. Ini tadi ketebalannya berapa? 4. Ntar kita lihat dulu tadi ketebalannya berapa teman-teman. Oke, seperti ini. 30 juga bisa. Tadi ukurannya berapa? Di sini kita ukuran 30 sebagai contoh. Oke. Ini 50, ini 40 saja. Oke. Itu semuanya. Pakai bahan stipen ini. Oke. Ini cuma buat simulasi saja teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar karena ini tadi ukurannya besar jadi lama. Karena saya membuat tadi tidak mempunyai ukuran, cuman referensi bentuk saja. Kita lihat, bentar lagi teman-teman.
Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah setiap minggu saya akan membuat video tutorial. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Kita di sini saling-saling belajar bersama. Kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini ada simulasinya saja. Di sini kita bisa rubah warnanya. Nah, seperti ini. Materialnya kita rubah. Ada simulasinya saja teman-teman. Setelah seperti ini bisa kalian save di kodenya. Maaf teman-teman, ada suara yang mengganggu. Itu adalah teman saya. Dia dari negara lain, jadi agak mengganggu bahasanya itu. Mohon maaf. Dan di sini bisa kalian masukkan tadi mata bitnya, terserah kalian. Toolpadnya tadi di sini saya sebagai contoh menggunakan Walnas 3 mili. Reviewnya seperti ini. Semoga tutorial video ini bermanfaat teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya jikalau saya mengupload video kalian mengetahui. Di sini kita saling belajar bersama. Dan file STL ini bisa kita buka di mana saja. File cam yang lainnya bisa kita buka di Vectric atau kita buka di Arcam juga bisa, atau file software cam yang lainnya. Dan jika kalian belum mempunyai sebuah software Arcam, bisa kalian download di channel saya, di tutorial saya sebelumnya teman-teman. Ini akan saya hapus. Oke. Maksudnya cuman lumayan halus. Ini menggunakan finishing Walnas 3 mili. Dan untuk bagian belakang ini, untuk ukuran mesin bisa kalian sesuaikan tadi di pembuatan di sini. Di sini bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Lingkaran ini kita ukur dulu ukuran mesinnya berapa. Kemudian untuk samping, karena ini menggunakan router atau CNC 3 axis, kalian harus melakukan manual lubang-lubangnya sebelah samping. Dan kita bor manual saja teman-teman. Begitu saja tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini juga saya masih belajar. Jika ada pertanyaan bisa kalian komen-komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasi bagian samping supaya saya membantu saya. Insya Allah setiap minggu saya akan membuatkan video tutorial selanjutnya. Dan ada yang pertanyaan bisa kalian komen-komen di bawah. Di situ juga ada link deskripsi, tersedia grup Facebook untuk 3D model-model gratis. Di sana saya bagikan bagi teman-teman yang mau join, boleh join saja di situ. Ada linknya. Bisa kalian join gratis. Di situ tersedia file-file atau relief yang saya bagikan secara gratis. Bisa kalian download.
Begitu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.